الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Melanjutkan majlis pertama terkait musibah yang menimpa umat manusia dalam bentuk diturunkannya wabah penyakit yang benar-benar menyita biaya yang sangat besar, tenaga yang banyak, keguncangan di bidang perekonomian dan politik, ketakutan yang sangat dahsyat menimpa umat. Maka malam hari ini adalah bagian kedua dari pembahasan tentang hal ini, yaitu wabah penyakit dari sebuah virus yang disebut hari-hari ini dengan virus corona. Salah satu bagian dari penyakit yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, Allah kirim, sebagaimana diberitakan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, ma anzalallahu da'an illa wa anzala lahu shifaan alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Tidaklah Allah turunkan suatu penyakit kecuali pasti Allah turunkan bersamanya obat yang menyembuhkannya. Taulah, berilmulah orang-orang yang berilmu tentang cara pengobatannya atau obat tersebut. Jahillah orang-orang yang jahil tentangnya. Tingkat keilmuan dan pengetahuan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tentang obat penyakit yang Allah turunkan bertingkat-tingkat, berbeda-beda tingkat kemampuannya. Ada yang jahil sama sekali, ada yang memiliki ilmu namun sedikit tentangnya, ada yang memiliki ilmu lebih dari yang sebelumnya, dan ada yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi dari itu tentangnya. Dan di situ ada orang-orang yang jahil, tidak tahu bagaimana dan apa obat untuk penyakit tersebut. Tetapi tidaklah Allah turunkan suatu penyakit. Ma anzalallahu da'an, kalimat da' nakira fi siyaq an-nafi, sebuah kalimat yang berbentuk nakirah, yang tersebutkan, tersusunkan dalam redaksi pembicaraan yang mengandung unsur penafian. Ma anzalallah, tidaklah Allah turunkan da'an, suatu penyakit, penyakit apapun itu, yang zahir, yang nampak, terlihat akibatnya di anggota tubuh ini, ataukah yang tersembunyi di dalam tubuh manusia, bersifat umum, mematikan ataukah tidak mematikan. Illa wa anzala lahu shifa, kecuali pasti Allah turunkan untuknya obat. Terkait permasalahan ini sempat kita sebutkan dalam majlis pertama bahwa semua ini terjadi dengan ketentuan takdir yang gak akan pernah luput sesuatu apapun di muka bumi ini dari ketentuan takdir, dari ilmu Allah, bahwasanya Allah mengetahui semua itu sebelum terjadinya, dan ketika terjadi bagaimana prosesnya,
Dan setelah terjadi apa yang akan muncul, semuanya Allah sudah mengetahuinya. Yang kedua, bahwa Allah telah mencatat semua itu dalam Al-Lauhul Mahfuz. Nggak ada yang luput satupun dari catatannya. Satu virus yang kecil yang ada di negeri ini, di ujung dunia sebelah sana, akan menyerang si fulan, akan menyerang si Idlan. Semuanya sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Dan semua itu terjadi, tidak ada yang lepas dari masyiah Allah, dari kehendak Allah. Nggak ada satu kejadian pun yang lepas dari kehendak Allah. Virus itu mau berjalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, masuk ke tubuhnya si fulan, tidak masuk kepada si fulan. Dia sudah ada di dekatnya si fulan tapi tidak masuk, malah masuk kepada tubuhnya fulan yang jauh dari situ. Semuanya nggak lepas dari masyiah Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin beriman terhadap ketentuan takdir dengan segala maratibnya, maratibul qadar, sehingga benar-benar ketika seorang mukmin selamat dari sebuah musibah atau berhasil mencapai atau meraih sesuatu yang dia inginkan, dia tidak berbangga. Dia tidak mengatakan inilah hasil perjuangan kita, inilah hasil upaya kita melakukan ini dan itu. Kalau tidak begini maka akan begitu dan begini. Tidak, seorang mukmin tidak berbangga. Dan seorang mukmin juga tidak kecil hati, tidak putus asa, tidak pesimis ketika mengalami kegagalan, bahwa dia tertimpa musibah itu, terkenai penyakit tersebut. Kemudian dia mengatakan ini karena kita tidak melakukan ini dan itu, ini akibat daripada kita begini dan begitu. Sudah, qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua itu adalah takdir Allah, dan segala yang Allah kehendaki pasti Allah melakukannya. Ini seorang mukmin. Penting pada hari-hari ini diingatkan kepada ketentuan takdir dan keimanan kepada rukun iman yang keenam ini. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Agar Anda beriman kepada catatan takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah yang harus diingatkan. Yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah sebuah musibah menimpa di muka bumi kepada umat manusia, kepada makhluk, atau menimpa diri-diri kalian, pribadi-pribadi kalian, kecuali semua itu sudah dalam sebuah catatan sebelum kami menciptakan semua itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh yang seperti itu bagi Allah sangat mudah. Enggak usah dibayang-bayangkan sulit. Bagi Allah yasir, mudah. Laisa bi'aziz, tidak sulit bagi Allah. Kemudian Allah lanjutkan, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak berputus asa, berkecil hati, diakibatkan kegagalan-kegagalan kalian, kegagalan mendapatkan kebaikan atau menyelamatkan diri dari kejelekan. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak berbangga-bangga dengan keberhasilan yang kalian raih, berhasil mendapatkan kesehatan atau terselamatkan dari penyakit itu. Jangan ada yang berbangga, baik pribadi atau komunitas tertentu, atau ke atas nama negara dan seterusnya. Jangan berbangga. Semua itu sudah dalam catatan takdir Allah. Dan Allah itu tidak suka kepada mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbangga-bangga, congkak. Allah tidak suka. Seorang mukmin berupaya, berbuat, melakukan sebab-sebab keberhasilan dan sebab-sebab keselamatan. Jangan berbangga, jangan sombong, jangan congkak.
Ayyuhal muslimun, beberapa hadis yang sudah kita bacakan sebelumnya, hadis Usama bin Zaid, hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga bisa diingat kembali. Hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah mengatakan anit ta'un, kata beliau, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, aku bertanya kepada Rasulullah tentang wabah penyakit at-ta'un, fa akhbarani, maka beliau mengabarkan kepadaku, annahu azabun yab'athuhu Allah ala man yasha'u min ibadi, ala man yasha', bahwa itu adalah sebuah azab yang Allah sengaja kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bukan hanya kafirin, bukan hanya musyrikin yang akan dikirim, juga mukminin. At-ta'un pernah terjadi di Syam, di wilayah kekuasaan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, wa hum mu'minun wa fihim as-sahabah. Di tengah-tengah mereka ada para sahabat Nabi, dan yang terbunuh antara lain adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhum wa ardah, ahadu al-ashar al-mubasysyirin bil jannah, salah satu dari 10 deretan nama mulia para sahabat yang langsung ditunjuk hidung oleh Nabi, ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul jannah, meninggal dunia karena ta'un. Jadi Allah mengirim kepada siapa saja, bisa berupa azab kepada suatu kaum, qala wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan Allah menjadikan wabah tersebut sebagai rahmah, kasih sayang Allah kepada kaum mukminin. Azab li qaumin wa rahmah li akharin. Azab untuk suatu kaum, tetapi dia juga rahmah untuk kaum yang lainnya. Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladih. Tidaklah seorang yang saat terjadi wabah penyakit besar at-ta'un menimpa negerinya, kemudian dia tetap tinggal berdomisili di tempat tersebut, sabiran muhtasiba, dalam keadaan dia sabar. Sabar menahan diri menjalankan syariat. Sabar dia tahu Nabi melarang keluar dari tempat yang tertimpa wabah, sebagaimana telah kita ketahui dari hadis Usama bin Zaid dan selain beliau. Sabar menahan diri. Ada orang-orang di sekitarnya terkena wabah yang membahayakan, yang mematikan. Dia ingat sunnah memerintahkan jangan keluar dari kampung atau negeri tersebut. Menahan diri dia, menyikapi saudara-saudaranya yang telah sakit. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Atasbirun, apakah kalian mau tetap bersabar? Yakni bersabar menjalankan ketentuan syariat dalam menyikapinya. Bukan logika, bukan perasaan, bukan kepentingan, tapi syariat. Termasuk musibah ini tadi. Berita sampai kepada saya bahwa beberapa orang dari beberapa negara telah berusaha melarikan diri keluar dari negerinya untuk pindah ke beberapa negeri. Jika berita ini benar, maka penting kepada kita semuanya mengambil pelajaran, dan mereka mungkin saja mendengar nasihat-nasihat yang semisal ini agar mereka kembali bersabar, sabiran. Apalagi itu ada ketentuan pemerintah, waliul amr, untuk tidak keluar dari negerinya. Jangan melanggar. Jangan melanggar ketentuan waliul amr. Itu adalah sunnah yang pertama dan utama. Yang Rasulullah SAW menyatakan, idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha.
Jika kalian mendengar adanya wabah ta'un di suatu negeri, jangan kalian masuk ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin fala wa antum biha fala takhruju minha firaram minhu. Jika engkau berada di negeri tersebut, di negeri yang tertimpa wabah tersebut, jangan lari keluar meninggalkan negeri itu karena melarikan diri dari penyakit tersebut. Jangan, diam. Sunnah Nabi, jangan dilanggar. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Waspada orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih akibat dari mukhalafah yang dia lakukan. Ayyuhal ikhwah, kemudian Rasulullah melanjutkan, muhtasibah, sabarnya itu betul-betul didorong oleh keinginan mendapatkan ajr, al-ihtisab, ikhlas, ya'lam annahu la yusibuhu, ini yang ketiga, illa ma kataballahu lahu. Dia benar-benar tahu, dia benar-benar berilmu, benar-benar yakin, beriman bahwasanya tidak akanlah penyakit itu menimpa dirinya kecuali apa yang telah Allah catat dalam takdirnya, kecuali yang telah Allah takdirkan. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kecuali kalau seperti itu, sabiran muhtasiba, ya'lam annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, maka Allah akan catat untuknya pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Nah, seorang mukmin mendengar ini tenang. Seorang mukmin dan masyarakat mukminin, pemerintah mukminin mendengar hadis yang seperti ini tidak panik. Nah, begitu juga dalam hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asy-syuhada'u khamsah. Orang yang terhitung mati sebagai syahid ada 5 golongan. Al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadm wasyahid fi sabilillah. Siapa 5 golongan itu? Al-mat'un, yaitu orang yang ditimpa oleh ta'un. Nah, mati karena ditimpa oleh wabah penyakit ta'un. Wal mabthun, orang yang terkena penyakit perut kemudian dia meninggal dunia. Apa saja nama penyakit yang menyerang perut? Ya. Barakallahu fikum. Kolera, tipes, apa aja. Nah. Ya. Wal ghariq, orang yang mati tenggelam. Tsunami lah ataukah tenggelam di laut, ya, tenggelam di sungai. Nah, wasahibu al-hadm, orang yang mati karena reruntuhan bangunan yang menimpanya. Nah, baik karena gempa ataukah karena yang lainnya. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang terbunuh di medan tempur membela agama Allah, jihad. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Bahwa wabah penyakit yang melanda negeri at-ta'un, yaitu at-ta'un, adalah sebagai persaksian bagi setiap muslim. Maksudnya apa? Sebagai sebab dia mati sebagai syahid. Ayyuhal ikhwah, tentu semua ini bukan menafikan atau melarang dan mencegah kita untuk melakukan upaya-upaya menyelamatkan diri, keluarga, lingkungan, negeri
dari wabah penyakit yang mematikan itu. Tidak demikian. Karena di sana nanti ada beberapa hadis yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah menyikapi semua itu. Bagaimana Nabi kita membimbing umat, dan ini salah satu min mahasin dinina, dinil Islam. Salah satu bentuk keindahan agama kita ini, al-Islam. Sampai urusan seperti ini pun dibimbing. Karenanya para ulama meletakkan bab-bab tentang ini. Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma minal a'imma, Abu Amr Ad-Dani, Ibnul Qayyim, na'am, barakallahu fikum, wa ghairuhum meletakkan abwab muhimmah tentang masalah ini. Wa ahadits katsirah, banyak sekali bab-bab yang penting tentangnya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan sebuah bab yang berjudul atau fasl, sebuah pasal pembahasan khusus. Faslun, kata beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad, fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam, pasal tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit taharruz minal adwa al-mu'diyah bi tab'iha wa irsyadihi al-asihha ila mujanabati ahliha. Pasal pembahasan tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bertaharruz, mengambil langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan dari penyakit-penyakit menular. Dan bimbingan beliau bagi orang-orang yang sehat untuk menjauhi orang-orang yang terjangkit penyakit menular tersebut. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis yang banyak sekali tentang masalah ini, termasuk tentang at-ta'un, tentang al-majdhum alladhi asabahul judham, yang ditimpa atau terjangkit penyakit kusta atau lepra yang mematikan dan menular. Nah, di pembahasan lain juga Imam Ibnul Qayyim menyeletakkan sebuah fasal, sebuah pasal pembahasan yang berjudul fi hadyihi fit ta'un wa ilajihi wal ihtiraz minhu. Tentang bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi at-ta'un, wabah penyakit menular, dan bimbingan beliau tentang cara pengobatannya serta al-ihtiraz, langkah-langkah preventif atau pencegahan dari penyakit menular tersebut. Subhanallah, Islam sudah membahas, nah, baru sekian puluh tahun terakhir ini atau dalam abad ini ya, ditemukan penemuan-penemuan ya, Islam sudah membahas ya dulu. Di antara yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, la adwa wala thiyarah wala hammah
wala safar. La adwa, tidak ada penyakit menular. Nanti akan kita dengarkan penjelasan ulama tentang ini. Dan ini telah dibahas oleh Al-Mujaddid, pembaharu umat ini, Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi, dalam kitabnya yang bermanfaat bagi semua yang menginginkan kebenaran, yaitu Kitabut Tauhid, alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Salah satu bab yang membahas tentang ini. Nah, tentang adwa. Adwa itu penyakit menular. Al-maradul mu'di, penyakit yang bisa menular. Apa maksudnya menular? Bagaimana keyakinan yang benar tentangnya? Nanti akan dibahas insyaallah. Tetapi yang penting disebutkan dari hadis Abu Hurairah adalah wa firra minal majdhum kama tafirru minal asad. Larilah kamu, menghindarlah kamu dari orang yang terkena penyakit lepra atau kusta seperti larinya kamu dari seekor singa. Berarti cepat lari dari situ. Nah, barakallahu fikum. Ini satu hadis. Berarti di sini disyariatkan untuk kita menghindar. Loh, berarti kita boleh dong keluar dari sebuah negeri yang di situ tertimpa wabah. Nanti kita akan bahas bahwa hadhil ahadits yufassiru ba'dhuha ba'dhan. Menafsirkan dan menjelaskan sebahagiannya terhadap yang lainnya. Yukhassis ba'dhuha ba'dhan wa yuqayyid ba'dhuha ba'dhan. Dia mengkhususkan apa yang umum di hadis yang lainnya. Sebagian hadis ini membatasi apa yang disebutkan mutlak dalam hadis yang lainnya. Nah, ini yang pertama. Ada upaya untuk menghindar. Salah satu bentuk upaya, kalau majdzum, orang yang terkena lepra, seringnya dia tidak dalam bentuk wabah. Ini salah satu pembahasannya. Fir minal majdzum. Tidak mengatakan fir minal judham. Larilah kamu dari penyakit lepra seperti larinya kamu dari singa. Tapi Rasul menyatakan fir minal majdzum. Larilah kamu dari orang yang terjangkit lepra. Nah, seperti larinya engkau dari seekor singa. Artinya menghindar cepat, jauh darinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Asy-Syarid Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh putranya yang bernama Amr bin Asy-Syarid Ats-Tsaqafi. Qala, beliau berkata, kana fi wafdi Thaqif rajulun majdzum fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika datang rombongan utusan dari kabilah Thaqif untuk masuk Islam, untuk bertemu dengan Nabi, bertanya tentang agama. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang pria yang terkena penyakit lepra, terkena al-judham, fahuwa majdzum. Mendengar itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sesuatu. Mereka biasanya datang untuk berbaiat. Setelah bertanya tentang Islam, dijelaskan, kemudian berbaiat, berjanji dan bersumpah setia untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah dalam berbagai perkara agama yang dijadikan sebagai materi baiat. Nah, namanya baiat, mendekat atau berjabatan tangan. Ketika Rasulullah mendengar salah satu rombongan tertimpa penyakit lepra atau kusta, maka Rasulullah mengutus utusan
kepada orang tersebut. Isi daripada materi yang disampaikan adalah kata Rasulullah, inna qad bay'naka farji'. Kami sudah membaiatmu, ya, walaupun kamu belum nyampe ke kami, wahai fulan, kami sudah membaiatmu. Jangan khawatir, jangan sedih. Nah, dan pulanglah kamu. Diperintahkan untuk pulang. Ini Rasul Sayyidul Mutawakkilin, pimpinan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nggak ada orang yang tingkat tawakalnya melebihi Rasul. Tidak ada seorang yang tingkat keimanan dan keilmuannya terhadap catatan takdir melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau kana ya'khudhu bil asbab, melakukan upaya-upaya yang menyelamatkan, upaya-upaya keberhasilan dan seterusnya. Rasul mengatakan, inna qad bay'naka farji'. Kami telah membaiatmu, silahkan kamu pulang kembali ke kampungmu. Supaya dia enggak sedih. Kenapa Rasul enggak membaiatku dan seterusnya. Jangan-jangan aku belum sah keislamanku atau dan seterusnya. Maka ditegaskan oleh Nabi, kami telah membaiatmu walaupun kamu belum datang ke sini mendekat atau berjabatan tangan. Nah, ayyuhal ikhwah, ini salah satu sisi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali Majdzum tersebut menimpa atau Al-Judzam menimpa suatu negeri menjadi wabah yang melanda sebuah negeri, menular ke sana kemari, maka kembalilah kepada hadis Usama bin Zaid dan juga hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum, bahwa apa? Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Ini bimbingannya ketika sudah menjadi apa? Wabah. Sudah mengenai banyak orang di suatu negeri, pindah sana pindah sini. Maka hadis Usama wa Abdurrahman bin Auf dan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang ini pun menjadi bimbingan bagi kita semuanya. Terkait permasalahan ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan selain beliau. Hadis ini panjang tapi dia mengandung kisah yang penting dan banyak pelajaran. Semoga cukup waktu untuk kita membacanya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah bisanadihi an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Umar ibn al-Khattab, bahwasanya khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kharaja ila Syam. Beliau pergi dari Madinah, dari pusat pemerintahan menuju ke negeri Syam. Untuk sebuah kepentingan kenegaraan, ngurus negara, ngurus masyarakat. Nah, hatta idza kana bisargha laqiyahu umara'ul ajnad Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa ashabuhu minhum Amr ibn al-As wa Khalid ibn al-Walid. Nah, sampai di sebuah wilayah sebelum masuk ke Syam namanya Sargha, nama daerah itu tadi. Ditemuilah oleh para pimpinan batalion di negeri Syam, karena Umar pada masa pemerintahannya membagi wilayah Syam menjadi beberapa wilayah komando militer. Pimpinan-pimpinan mereka adalah antara lain Abu Ubaidah bin al-Jarrah, wa Khalid bin al-Walid, wa Amr ibn al-As dan beberapa yang lainnya. Mereka ini bersama timnya menyambut khalifah di daerah Sargha, mengabarkan kepada khalifah bahwa di negeri Syam sekarang sedang ada ta'un,
wabah penyakit menular yang sangat dahsyat. Banyak orang yang mati. Jadi kita jangan konyol sekarang ini. Itulah akibatnya mereka itu kufur. Itu akibatnya mereka itu syirik. Akhirnya diazab. Tunggu wahai saudaraku. Bisa saja menimpa kita. Nanti terlanjur kita sudah berbangga-bangga. Terlanjur kita menuding-nuding. Ternyata kita juga atau negeri-negeri muslimin terkenai. Apa yang mau kita jawab? Jawabannya adalah hadits Aisyah. Bahwa dzalika yab'atsuhu Allahu 'adzaban liqaumin wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan itu adalah azab bagi mereka. Loh, tapi menimpa kalian, na'am, itu rahmah bagi kita. Al-mu'minun. Siapa al-mu'minun? Yang telah disebutkan tadi. Sabiran, muhtasiban, ya'lamu annama asabahu, aw annahu lam yusibhu illa ma kataballahu lahu. Mu'min. Taqi, mu'minin, muttaqin. Rahmatan. Ayuhal ikhwah, kemudian disebutkan di sini fa akhbaruh annal waba qad waqa'a bi ardi Syam. Maka para pimpinan tadi mengabarkan kepada khalifah bahwa wabah penyakit menular at-ta'un telah menimpa negeri Asy-Syam. Naam. Qala Ibnu Abbas fa qala Umar. Berkatalah Ibnu Abbas bahwasanya Umar berkata, ud'u li al-muhajirin al-awwalin. Panggillah di daerah Sarqa itu tadi, panggil para muhajirin yang senior, suruh datang mereka. Kenapa? Umar ingin bermusyawarah. Fada'ahum fastasyarahum wa akhbarahum anna al-waba' qad waqa'a bis-Syam fakhtalafu. Faqala ba'dhum qad kharajta li amrin wa la nara an tarji'a anhu. Wa qala ba'dhum ma'aka baqiyatun nas wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nara an tuqdimahum ala hadzal waba. Ternyata muhajirin senior ini berbeda pandang menghadapi fenomena yang terjadi. Berarti lumrah terjadi perbedaan pandang dalam menghadapi sebuah problem yang muncul. Lumrah wahai ikhwan, terjadi perbedaan pandang. Hahum al-muhajirun al-awwalun, mereka adalah muhajirin yang senior, dipanggil oleh Amirul Mukminin untuk didengar pendapatnya. Berbeda pandang mereka. Lumrah selama itu disampaikan secara ilmiah, secara itu memang disampaikan dengan adab-adabnya, bukan untuk kepentingan-kepentingan, normal. Nah, barakallahu fikum. Diterima atau tidak, diterima atau ditolak, sebuah ide dan saran lumrah terjadi. Nah, qala, kemudian mereka berbeda pandang setelah Umar mengajak musyawarah mereka. Sebagian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau keluar dari kota Madinah ke negeri ini untuk sebuah kepentingan yang besar, urusan rakyat, urusan negara. Maka kami berpandangan, jangan pulang kau, jangan kembali, lanjutkan sampai masuk ke negeri Syam, karena penting masalahnya. Kata sebagian mereka. Sebagian dari muhajirin al-awwalin ini mengatakan kepada Amirul Mukminin, kami berpandangan sebaiknya engkau kembali, karena engkau membawa orang, membawa rombongan wahai Amirul Mukminin. Di antara mereka ada sahabat-sahabat Nabi. Kami berpandangan, jangan masuk engkau ke negeri Syam, kembali ke Madinah, ke pusat pemerintahan. Maka Umar mengatakan, irtafi'u anni, sudah silakan kalian sekarang bangkit, tinggalkan aku. Thumma qala ud'u li al-ansar, panggillah sekarang, datangkan kaum Ansar. Fada'autuhum, maka aku pun memanggilnya, kata Ibnu Abbas. Fastasyarahum, maka khalifah bermusyawarah dengan kaum Ansar. Fasalaku sabilal muhajirin waqtalafu kakhtilafihim, mereka pun akhirnya menempuh cara-cara kaum muhajirin dan terjadi perbedaan pandang di antara kaum Ansar tersebut. Faqala Umar, irtafi'u anni, bangkitlah kalian, tinggalkan aku, sudah cukup. Naam. Thumma qala ud'u li man kana ha huna min masyakhati Quraisy min muhajiratil fathi.
sekarang panggillah untukku siapa saja yang ada di sini dari para tokoh-tokoh Quraisy yang mereka berhijrah setelah Fathu Makkah. Muhajirin, Ansar, ashab Fathu Makkah, dari para tokoh-tokoh Quraisy. Fada'autuhum, aku pun memanggil mereka. Falam yakhtalif minhum alaihi rajulan. Ternyata dari masyayikh Quraisy ini tadi enggak ada yang berbeda pendapat dalam menyikapi masalah ini. Apa kata mereka? Faqalu nara an tarji'a bin nas wa la tuqdimahum ala hadzal waba. Kami berpandangan engkau kembali wahai Amirul Mukminin. Nah, dan membawa rombongan ini pulang kembali. Kami tidak berpandangan engkau memasukkan mereka ke wabah penyakit ini. Fanada Umar finnas, maka Umar mengumumkan di hadapan seluruh yang hadir, inni musbihun ala dhahrin fa asbihu alaih. Aku memutuskan untuk kembali, nah, yakni menunggangi kembali tunggangannya untuk berangkat kembali. Atau maknanya yakni musbihun ala dhahrin, kembali lagi ke arah punggungnya, yakni ke arah Madinah. Tadi dia datang begini, sekarang kembali. Maka siaplah kalian semuanya untuk kembali. Qala Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah punya kepentingan kedatangan khalifah. Problem-problem akan teratasi dan terjawab. Penting masalahnya. Khalifah menengok langsung negeri Syam. Abu Ubaidah mengatakan, afiraran min qadarillah? Apakah kau melakukan ini dalam rangka lari dari takdir Allah? Ini takdir sudah. Kau akan lari dari takdir? Kata Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Faqala Umar, "Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah." Kalau seandainya yang mengucapkan ucapan ini orang selainmu, jangan kamu yang mengucapkan ini, kata Umar. Kenapa? Karena Abu Ubaidah orang besar. Orang besar dalam Islam. Naam. Qala, na'am, kata Umar. Benar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari menjauh dari ketentuan takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lainnya. Takdir Allah, aku datang ke sini dan aku lari juga atau keluar dari negeri Syam atau tidak masuk ke negeri Syam juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini sebelum kita lanjutkan inti daripada hadis ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.